berkaitan dengan doa iftitah. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa as-sawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Ini yang pertama. Ini doa iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW di salat fardu, di salat yang 5 waktu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Selain dalam kitab sifat salat Nabi, juga disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil nomor hadis yang ke-8. Kemudian doa iftitah yang kedua, ini doa iftitah yang sangat makruh, yang panjang, yang kita semua tahu. Tapi sayangnya di antara kita memutusnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di antara kita membaca cuma sebatas sampai di sini saja. Padahal berkaitan tentang masalah doa iftitah atau istiftah yang kedua ini, itu sangat panjang. Tambahannya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk wal mahdi man hadayk ana bika wa ilayk la manja minka illa ilayk tabaraka wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayk. Nah, ini doa iftitah yang menjadi panutan kita semua. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, hendaknya kita membaca di salat yang 5 waktu. Rasulullah memang kadang-kadang membaca doa iftitah yang panjang ini di salat yang 5 waktu. Tapi seringnya Rasulullah membacanya ketika salat malam. Kemudian doa iftitah yang ketiga, ya, di sini kita tahu nomor 3 itu bagian dari yang kedua. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Jadi ini penambahan pada doa iftitah yang sebelumnya, bukan nomor 3. Jelas ya Pak? Jadi ini penambahan, termasuk juga yang nomor 4. Ini sebagai riwayat mengatakan dengan konteks, dengan kalimat Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsinil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaq wal a'mal la yanki sayyi'aha illa anta. Jadi sekali lagi, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu satu bagian sebenarnya. Ya, jelas ya Pak? Jadi ini doa iftitah masukan yang kedua. Doa iftitah yang kedua. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu satu hadis berkaitan dengan doa iftitah. Cuma
dalam hadis yang ini konteksnya seperti ini, dalam hadis yang lain konteksnya seperti nomor 4 misalnya. Jelas ikhwan? Jadi sebenarnya nomor 2, nomor 3, nomor 4 terhitungnya 1. Dan ini doa iftitah yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nomor 3-nya itu sebenarnya nomor 5 ini. Doa iftitah yang ketiga, hadis dari Umar bin Khattab dan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Manda dan juga Al-Imam An-Nasai di dalam kitab Amalul Yawm wal Laylah, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbal kalami ila Allah ayyaqul al-abdu, sesungguhnya perkataan yang paling dicintai oleh Allah, ucapan yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba berucap pada saat membaca doa istiftah atau iftitah, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan ini doa iftitah biasa dibaca oleh Nabi SAW di sholat yang 5 waktu. Jadi di antara doa yang dibaca oleh Nabi di sholat fardu atau di sholat wajib atau di sholat yang 5 waktu, hadis ini atau doa ini, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kita lihat nomor 6-nya. Biasanya Nabi SAW ketika sholat malam kadang-kadang membaca doa ini juga, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tapi ditambah setelahnya itu dengan doa atau zikir dari iftitah seperti ini, dengan membaca tahlil sebanyak 3 kali dan takbir 3 kali juga. Jadi kalau kita katakan penambahannya ketika sholat malam, Rasulullah membaca juga Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ditambah langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Jadi nomor 5 dan nomor 6 satu bagian juga. Cuma untuk nomor 6-nya itu kita katakan menggabungkan dengan nomor 5 atau doa iftitah yang ketiga sebenarnya itu ketika sholat malam ditambah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan takbir Allahu akbar kabir. Jelas ikhwan? Tapi yang jelas kalau kita hitung baru 3 ini doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wanti-wanti saya untuk sholat yang 5 waktu Rasulullah cuma membaca sebatas Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jelas ikhwan? Kemudian doa iftitah yang keempat, nomor 7 itu, nomor 4 sebenarnya, halaman 164. Doa yang sangat bagus untuk kita amalkan berkaitan tentang doa iftitah atau istiftah.
Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa ini dibaca oleh sahabat radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Manil qail?" Siapa yang membaca doa istiftah seperti itu? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ada sahabat yang mengacungkan tangan, "Ana ya Rasulullah, aku yang membaca doa istiftah tersebut." Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berkomentar, "Ajibtu laha, futihat laha abwabus sama." Tadi ketika engkau membaca doa iftitah atau istiftah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, pintu-pintu langit terbuka. Subhanallah. Doa iftitah yang pendek ini semua kita hafal. Jadi kalau kita sanggupnya cuma sebatas ini saja, maka tidak mengapa yang demikian, dan sholat kita sah. Dan ini paling bagusnya, pendek tapi manfaatnya sangat luar biasa. Sekedar membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, pintu-pintu langit terbuka. Dan artinya sangat bagus. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar, besar, Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puja-puji untuk Allah dengan sebanyak-banyaknya pujian. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah baik di pagi hari ataupun di petang hari. Dan ini termasuk doa iftitah. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Kemudian yang terpendek lagi, nomor 8, itu ganti nomor 5. Ya, pendek sekali. Jadi bagi mu'allaf atau mungkin baru belajar, cukup membaca doa iftitah ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Coba antum, apa? Antum yang begitu. Apa enggak? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cukup. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat luar biasa banyaknya, yang baik pujiannya, yang diberkahi pujiannya. Allahu Akbar. Ini pun juga perkataan sahabat, artinya ikrarnya Nabi SAW. Ini doanya sahabat berkaitan dengan doa istiftah ini. Dan hadis itu apa? Sabdanya Rasul, perbuatan Nabi, dan ikrarnya Rasul. Rasulullah membenarkan. Bahkan Rasulullah bertanya, "Manil qail?" Siapa yang membaca doa ini? Doa apa ya Rasul? Tadi setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah atau istiftah, Allah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ana ya Rasulullah, aku. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu isnai asyara malakan yabtadi'unaha ayyuhum yarfa'uha. Tadi ketika engkau membaca doa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, aku melihat dengan kedua mataku sendiri 12 malaikat berebut untuk mengambil bacaan tersebut. Siapa di antara mereka yang paling duluan mengangkatnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Pendek tapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, yang ini cukup panjang. Ya. Nomor 9 diganti nomor berapa? Karena ini cukup panjang ini. Biasanya dibaca oleh Nabi SAW di sholat malam juga ini. Ya. Yang artinya Rasulullah kalau sholat malam kan panjang sholatnya. Doa iftitahnya pun juga lumayan panjang.
Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. Anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. Antal haqq wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Anta rabbuna wa ilaykal masir. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Anta ilahi la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Nah, ini doa iftitah yang ke-6 yang diajarkan oleh Nabi SAW, biasanya dibaca oleh Rasulullah SAW di sholat malam. Jelas ya, ikhwan? Kemudian di antara yang dibaca juga oleh Nabi SAW secara khusus, kalau doa yang tadi bisa di sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lain, tapi seringnya di sholat malam. Tapi ini ada 3 atau 4 berkaitan dengan doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW di sholat malam, atau 3 yang 3. Ya, ini bagian yang ke-7, ke-8 dan ke-9. 3 bacaan ini atau doa iftitah ini itu menjadi kebiasaan Rasul di sholat malam. Tahajjud, qiyamul lail atau tarawih. Karena sholat malam itu istilahnya banyak. Kalau Allah mengistilahkan sholat malam itu apa? Tahajjud. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Bangkitlah engkau dari tidurmu. Untuk apa? Menghidupkan malam dengan ibadah salat. Dengan ibadah salat malam yang kita lakukan, yaitu tahajud tersebut. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kita kelak dalam kondisi yang terhormat, terpuji, dan dimudahkan hisabnya. Muncullah dari ayat ini istilah apa? Salat malam itu tahajud. Kalau qiyamul lail istilahnya siapa? Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat yang diistilahkan oleh Rasul qiyamul lail, man qama Ramadan. Kata-kata qiyam terambil dari kata-kata qama. Qama yaqumu qiyam. Menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat malam penuh dengan keikhlasan, keimanan, yakin, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga istilah salat malam itu apa? Tarawih. Istilahnya siapa? Istilahnya ulama. Tarawih bukan istilah dari Al-Quran, bukan istilah dari Sunnah As-Sahihah. Tarawih itu artinya apa? Beristirahat sejenak. Beristirahat sejenak, karena Rasulullah setiap 2 rakaat beristirahat. Kemudian 2 rakaat yang kedua, 2 rakaat yang ketiga. Muncullah istilah salat malam itu apa? Tarawih.
Tapi sama dengannya itu sama. Tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail sama dengan tarawih. Tahajud qiyamul lail tarawih sama dengan apa? Salat malam. Bukan sebagaimana yang diistilahkan oleh sebagian orang, kalau tarawih itu pasti Ramadan. Kalau salat malam itu qiyamul lail, itu nanti jam 2 sampai menjelang sahur. Kalau tahajud jam 12, itu istilahnya siapa? Kita katakan yang jelas salat malam itu dimulainya kapan? Berdasarkan hadis yang sahih dari habis ba'diyah isya. Dari habis salat isya itu sudah waktunya kita salat malam. Sampai kapan? Menjelang subuh. Makanya Ramadan salat malam kita kapan? Habis isya langsung. Dan ternyata Rasulullah memang pernah mengerjakan di awal malam, itu habis isya langsung. Pernah juga mengerjakan di pertengahan malam, anggaplah jam 10 sampai jam 12. Pernah juga mengerjakan sepertiga malam sampai menjelang subuh, anggaplah jam 2 sampai menjelang subuh. Rasulullah pernah kerjakan itu semua. Tapi seringnya abdolnya utamanya kapan? Salat malam itu sepertiga malam, ketika Allah turun ke langit dunia, yang dimana pada saat itu Allah mengatakan kepada kita semua, siapapun yang berdoa, aku akan ijabah doanya. Siapapun di antara kalian yang meminta ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Siapapun di antara kalian yang meminta, pasti aku akan berikan. Jelas ya kawan? Nah, di antara bacaan Rasul yang sering yang selalu dibaca oleh Rasulullah, selain tadi mungkin kombinasi ya kan, yang sebelumnya nomor 6 tadi juga dibaca oleh Rasul, kadang-kadang wajah itu dibaca oleh Rasul. Cuma yang sering ini nih, nomor 10 itu diganti nomor 7, nomor 11 diganti nomor 8, nomor 12 diganti nomor 9. Ini yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaib wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini doa kita yang biasa dibaca oleh Nabi di salat malam. Termasuk juga, nah ini mungkin kita perlu fokus di perhatian. Mungkin di antara antum jarang mendengar ini. Habis melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, beliau membaca iftitahnya seperti ini. Membaca takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian bertahmidnya 10 kali juga. Setelah takbir 10 kali membaca tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berapa kali? 10 kali. Dilanjutkan dengan tasbih. Subhanallah. Berapa kali? 10 kali juga. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dilanjutkan dengan tahlil 10 kali juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali juga. Kemudian istighfar 10 kali juga. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Hafalkan. Setelah takbiratul ihram, takbirnya 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Tahmidnya Alhamdulillah 10 kali. Tasbihnya Subhanallah 10 kali. Tahlilnya La ilaha illallah 10 kali. Kemudian istighfarnya Astaghfirullah 10 kali. Lanjut lagi, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali juga.
Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Berapa kali? 10 kali juga. Ya Allah, ampunilah aku, tunjukilah aku, berikanlah hidayah kepadaku, berikanlah aku rizki, dan selamatkanlah aku. 10 kali. Kemudian yang ketujuhnya, masih lanjutan tadi, membaca Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minadh-dhiqi yaumal hisab, dari kesempitan pada hari hisab, hari penghitungan amal. Dibaca 10 kali. Jadi ada sekitar 7 ya. Takbir berapa kali? 10 kali. Yang kedua, tahmid 10 kali. Alhamdulillah. Yang ketiga, tasbih 10 kali. Yang keempat, tahlil 10 kali. La ilaha illallah. Yang kelima, istighfar, astagfirullah. Berapa kali? 10 kali. Kemudian Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Berapa kali? 10 kali. Terakhir, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. 10 kali juga. Baru ta'awud, baru baca Al-Fatihah dan surah. Jadi ikhwan, yang terakhir doa iftitah yang ke-9. Nah, ini pendek sekali ini. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, Rasulullah langsung bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama. Gampang kan? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah lah yang memiliki kerajaan secara zahir dan batinnya. Allah lah yang memiliki keperkasaan. Allah lah yang memiliki kesombongan, kibriya, kebesaran. Dan Allah lah yang memiliki keagungan. Ini doa iftitah yang ke-9 yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang biasa dibaca oleh Nabi di salat malam. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan doa iftitah, itu sunnahnya dibaca di rakaat yang pertama saja. Ingat ya, doa iftitah dibacanya kapan? Di rakaat yang pertama. Setelah kapan? Setelah kita melakukan takbiratul ihram. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau bisa dibaca, karena arti yang sangat luar biasa. Ada doanya juga, ada pujian kepada Allah. Setelah membaca doa iftitah, Nabi SAW berta'awud. Ta'awud yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada 4 sebenarnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani ada 2. Ya, disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani di sini cuma ada 2. Yang pertama, yang paling panjang ini, A'udzu billah as-sami'al 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita bisa lihat halaman 170. A'udzu billah as-sami'al 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari bisikan-bisikannya, dan juga dari tiupan-tiupannya, dan juga dari dari godaan-godaannya yang tercela. Hamzihi itu bukan kegilaan ya,
Hamzi itu adalah bisikan syaitan. Itu hams, ya, sesuatu yang tidak terdengar, berbisikan. Ketika kita ngobrol gak terlalu keras, namanya apa? Simpulan lagi berbisik. Itu dari bisikan syaitan yang terus mengiang-iangi telinga kita. Lakukan ini, lakukan maksiat. Itu siapa? Syaitan. Nah, itu yang paling panjangnya ta'awud. Yang paling sedapnya dihapuskan kata-kata as-sami' al-alim dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Halaman 169. Kalau bisa, ya, as-sami' al-alimnya kita tinggal. Jelas ya, kawan? Kalau nggak hafal juga, yang ketiga, ini agak pendek. A'udzu billah as-sami' al-alim minasyaitonir rajim. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah as-sami' al-alim, yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Dari mana? Dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billah as-sami' al-alim minasyaitonir rajim. Kalau nggak hafal juga, ta'awudz yang keempat, yang pastinya kita hafal. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk ta'awudz itu dibaca di setiap rakaat, baik rakaat salat wajib ataupun rakaat salat sunnah. Tidak dengan doa iftitah. Kalau doa iftitah tadi cuma di rakaat yang pertama, sedangkan ta'awudz dibaca di setiap rakaat, bangkit dari rakaat yang pertama untuk rakaat yang kedua ta'awudz. Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru surah Al-Fatihah. Begitupun juga rakaat yang ketiga dan keempat. Jelas ya? Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi dua golongan. Yang pertama imam, yang kedua orang yang sholat sendirian. Sepakat ulama berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, Ahmad hadis dari Ubadah bin Samit, yang kedua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua hadis, pertama hadis Ubadah bin Samit, yang kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sepakat para ulama untuk orang yang menjadi imam dan untuk orang yang salat sendirian wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Ketika imam dan orang yang salat sendirian tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak sah salatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya siapa? Orang yang menjadi imam dan orang yang salat sendirian, baik salat wajib ataupun salat sunnah, termasuk salat jenazah. Salat jenazah tidak membaca Al-Fatihah tidak sah. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yaqra'u rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca di dalam salatnya surah Al-Fatihah. Sekali lagi, bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidatun ghairu tamamin. Barang siapa yang sholat namun dia tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat yang dia laksanakan,
maka sholatnya kurang, maka sholatnya kurang, maka sholatnya kurang. Maksudnya sholatnya tidak sempurna, artinya tidak sah. Bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan untuk makmum, para ulama berdebat sampai 3 pendapat. Yang rajih pendapat yang ketiga, yang menggabungkan pendapat yang pertama dan kedua. Pendapat yang ketiga, yang rajih, yang dimana mereka menggabungkan pendapat yang mengatakan wajib dengan mengatakan yang tidak untuk makmum. Pendapat yang ketiga ini menyatakan bahwasannya sholat itu terbagi menjadi 2. Ada sholat yang jahar atau jahriyah, sholat yang dimana nampak bacaan imam. Sholat subuh 2 rakaat yang pertama maghrib, 2 rakaat yang pertama isya, sholat Jumat, sholat tarawih, atau sholat yang lainnya, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, terdengar sholat imam. Disebutnya sholat apa? Jahar atau jahriyah. Yang kedua sholat sir, sholat yang tidak nampak bacaan imam, seperti sholat zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir sholat maghrib, 2 rakaat yang terakhir sholat isya, tidak terdengar bacaan imam. Nama sholatnya sholat apa? Sir, rahasia, tidak nampak. Kata para ulama, yang ini adalah pendapat yang rajih, mengatakan untuk sholat jahriyah, untuk sholat yang jahriyah, makmum ketika mendengar bacaan imam, mereka mengembalikan kepada firman Allah dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Al-A'raf ayat berapa? 204. Allah mengatakan apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran untuk kalian di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka hendaknya apa? Fastami'u lahu, dengarkanlah ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan untuk kalian tersebut. Wa ansitu, diamlah, jangan membaca juga, jangan ikut membaca juga. Diamlah untuk menyimak dan memperhatikan bacaan Al-Quran tersebut. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ayat ini asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya disebabkan ada seorang sahabat yang ikut membaca juga pada waktu salat subuh. Nabi SAW menegur sahabat tersebut, ya, dengan ucapan beliau, "Malik unazi, ada apa engkau mengganggu bacaanku? Cukuplah aku saja yang membacanya," kata Nabi SAW. Sampai Rasulullah mengatakan lagi, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Sepertinya tadi kalian membaca surat, membaca ayat di belakang imam kalian. Qulna, para sahabat menjawab, "Na'am, hazza ya Rasulullah." Benar, dengan bacaan yang cepat ya Rasulullah SAW. Jadi bukan hada, kalau hada ini, tapi ini hazza ya Rasulullah. Kami ikut membaca juga dengan bacaan yang cepat, sebagaimana dilakukan oleh orang di zaman sekarang ini. Dia membaca buru-buru, cepat-cepat. Yang lucunya lagi, imam memberikan kesempatan, salah lagi. Apa kata Rasulullah? Qala sallallahu la taf'al. Jangan kalian lakukan lagi. Ingat, ketika aku membaca Al-Quran, kalian bersikap diam. Kemudian sahabat jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu
berkomentar. Dari sejak itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami setiap kali salat bersama Nabi mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak membaca, kami diam untuk mendengar, menyimak dan memperhatikan bacaan Rasulullah SAW. Nah, itu sikap makmum. Ketika makmum mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh imam, apa sikap kita? Dia untuk apa? Mendengar, menyimak dan memperhatikan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita, termasuk Al-Fatihah kita? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahul qira'ah. Barang siapa yang salat mengikuti imam, maka bacaan imam tersebut sudah mewakili bacaan untuk makmumnya, untuk bacaan dia yang ikut dengan imam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Ya, hadis ini ya derajatnya hasan, dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Termasuk yang menyetujui adalah hadis ini dikuatkan oleh pendapatnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana Syekh Islam Ibnu Taimiyah dengan menyebutkan hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi adapun salat sir untuk makmum salat yang tidak terdengar bacaan imam, seperti salat zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, apa sikap kita? Membaca surah Al-Fatihah. Termasuk membaca surah juga. Ya, tetapi ingat, sebelum al-isya, ingat, tetapi jika imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku, meskipun kita belum selesai membaca Al-Fatihahnya, kita teruskan membaca Al-Fatihah, apa ikut dengan imam? Ikut dengan imam, kita kembalikan kepada sabda Nabi SAW yang umum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Salah satunya, idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, maka rukulah kalian. Dan ini juga yang termasuk pendapatnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, jika imam sudah ruku, kita sebagai makmumnya wajib untuk ikut ruku dengan imam, meskipun kita belum selesai membaca Al-Fatihah. Karena patokan seseorang terhitung 1 rakaat, paling terakhirnya mendapatkan 1 rakaat dari imam kapan? Ruku. InsyaAllah kita lanjutkan salat isya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad.